Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5428. Apakah Anda yakin menang? Sialan, tidak. Jialuo Mingzu menjerit kesakitan, terus-menerus berusaha mendapatkan kembali kendali atas pena hakim. Tapi seberapa kuat kekuatan guntur Qin Chen? Guntur yang luas seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan, terus-menerus melenyapkan kesadaran jiwa Jialuo Mingzu, dan dengan cepat menghapusnya. Tidak. Jialuo Mingzu meraung dengan ganas, mati-matian melawan. Tapi itu sia-sia, dan dia hanya bisa melihat pena hakim menghilang dari kesadarannya dalam kengerian dan kemarahan yang tak berdaya. Benar-benar di luar kendali. Ini sudah berakhir. Hatinya tenggelam dalam sekejap, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar. Karena saat ini, dia sama sekali tidak dapat melihat jiwa yang dia tinggalkan di kandang hakim. Dan setelah Qin Chen menghapus kesadaran jiwa Jialuo Mingzu, tanpa ragu-ragu, jiwa yang kuat berubah menjadi badai, dan dengan cepat meninggalkan bekas di pena hakim. Menyempurnakannya menjadi hartanya sendiri. Ledakan. Saat pikiran ilahi Qin Chen benar-benar terukir, aura berkabut langsung ditransmisikan dari pena hakim, dan aura undead yang mencengangkan melonjak seperti petir yang membubung ke langit. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dengan keras pena hakim terbang keluar dari tubuh Qin Chen dan melayang di depan Qin Chen. Saat ini, ada rune hitam legam yang beredar di pena hakim. Masing-masing rune ini mengandung aura yang berdebar-debar. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat merasakan kekuatan aturan tertinggi yang terkandung di dalamnya. Ini pulpen hakim. Sungguh luar biasa. Merasakan aura di pena hakim di depannya, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan keterkejutannya. Itu layak menjadi harta karun Kaisar Semu. Dibandingkan dengan sabit Dewa Kematian, itu lebih dari 2 kali lebih kuat dalam hal nafas saja. Begitu dia mengangkat tangannya, Qin Chen memegang pena hakim di tangannya, dan aura yang tertinggal melonjak dari tubuh Qin Chen seperti lautan luas dalam sekejap. Kamu, bagaimana bisa kamu tidak ditekan oleh pena hakim? Di kejauhan, Jialuo Mingzu berkata dengan marah, dan dengan cepat mengaktifkan rantai hitam, melilit Qin Chen erat. Tatapannya masih sulit dipercaya sampai sekarang. Seberapa sulit ini? Qin Chen tampak tenang. Sejak dia tahu bahwa pena hakim dirancang untuk menyerang sumber kematian, Qin Chen segera membuat rencana seperti itu. Formasi roh 4 elemen ini sangat menakutkan, dan pena hakim adalah harta karun Kaisar, sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin, bagi Qin Chen untuk menjarahnya secara paksa dari dunia luar. Oleh karena itu, dia dengan sengaja menunjukkan kekurangannya, membiarkan Jialuo Mingzu menyerangnya secara diam-diam, dan membiarkan pena hakim langsung menembus tubuhnya. Dia menggunakan tubuhnya sebagai sangkar untuk menjebak pena hakim, dan kemudian menggunakan kekuatan guntur untuk menghapus pikiran spiritual Jialuo Mingzu di dalamnya. Jadi secara alami jauh lebih mudah. Dari awal hingga akhir, semua ini hanyalah rencana Qin Chen. Kamu ingin mengikatku dengan rantai hitam ini. Sambil memegang pena hakim di tangannya, Qin Chen melihat rantai hitam yang melilitnya, seringai ditarik di sudut mulutnya. Dan pena hakim di tangannya mengenai rantai hitam di tubuhnya dan jatuh dengan keras. Ledakan. Pena hakim berubah menjadi pita hitam dan mendarat di rantai di tubuh Qin Chen, dan terdengar suara pecah, dan rantai hitam yang awalnya mengikat Qin Chen meledak dalam sekejap. Berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dalam asap.
Meskipun rantai hitam sangat kuat untuk dengan mudah menjebak pembangkit tenaga transenden puncak, pena Juri adalah salah satu inti dari formasi roh 4 elemen. Dan mudah untuk memutus rantai hitam dengan pena Juri. Meniup debu. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen dengan cepat melihat bundel kunci ilahi. Dia menginjak kakinya, dan dengan keras dia menghancurkan kehampaan secara langsung, dan terbang menuju kumpulan kunci dewa dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, "Semuanya, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Mengapa kamu tidak segera mengontrol bendera formasi dan menekan kunci dewa yang mengikat?" Saat Qin Chen dengan tegas berteriak, Jilong Guizu yang tertegun dan yang lainnya buru-buru mengaktifkan bendera susunan. Dan susunan cahaya yang menakjubkan dengan cepat menyala pada bendera susunan yang mengelilingi kunci Liao Shen, terus-menerus menekan napas terkunci Liao Shen. Tidak baik. Melihat ini, wajah Jia Luo Mingzu berubah, dan dia terkejut. Setelah Qin Chen mengambil pena hakim, dia ingin menjarah kunci pengikat Tuhannya. "Sialan, kembalilah padaku." Dengan raungan, Jia Luo Mingzu buru-buru mendesak akal sehatnya untuk mengendalikan kumpulan dewa untuk kembali. Namun, pada saat ini, Shen Shensuo dijebak oleh banyak orang kuat seperti Jilong Guizu dengan bendera, jadi dia tidak dapat mengingatnya secara tiba-tiba. "Sialan, jika aku tahu leluhur ini, aku seharusnya membunuh kalian semua di sini dulu, agar tidak meninggalkan masalah di masa depan." Jia Luo Mingzu sangat marah, alasan mengapa dia tidak membunuh leluhur hantu naga dan yang lainnya terlebih dahulu bukan hanya untuk membuat mereka sengaja menarik Qin Chen, tetapi juga untuk mengorbankan hidup mereka untuk melanggar batasan nanti. Tanpa diduga, dia kini telah menjadi kaki tangan Qin Chen. Dan ketika dia ketakutan dan marah, Qin Chen sudah datang ke kunci yang mengikat Tuhan, dan tiba-tiba mengetuk pena hakim di tangannya. Bang! Pena hakim mengandung aura yang menakutkan dan langsung diketuk pada kunci yang mengikat Tuhan. Tiba-tiba kunci yang mengikat Tuhan yang berjuang itu tiba-tiba membeku. Seolah-olah seekor ular 7 inci telah disadap. Sementara itu, pada saat yang sama Qin Chen meremas formula tangan, dan pikiran ilahi tirani mengalir ke dalam bundel kunci ilahi seperti lautan. Dark Nether Thunder. Selain itu, Qin Chen mengaktifkan kekuatan guntur ilahi, dan dalam sekejap pikiran ilahi Jia Luo Mingzu dengan cepat musnah. Ledakan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, kunci pengikat Dewa Hitam dengan cepat berubah menjadi ular roh hitam, dan dengan cepat datang ke sisi Qin Chen, terus mengelilinginya. Engah! Seteguk darah hitam keluar, dan Jia Luo Mingzu tampak lesu, ketakutan dan marah. Segera setelah pena hakim, kunci pengikat dewa ini sudah ada di tangan Qin Chen. Dan setelah itu, Qin Chen melihat ke arah Ghost Emperor Bell yang menghadapi Aula 10 Kesengsaraan. Pergi. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini. Begitu dia mengangkat tangannya, bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat digerakkan olehnya, langsung mengepung lonceng Kaisar Hantu, dan menekannya dengan keras. Lonceng Kaisar Hantu berdebar, mengirimkan gelombang suara yang keras, hendak naik ke langit, tetapi Aula 10 Kesengsaraan tiba-tiba bergetar, seperti gunung suci kuno, runtuh. Menekan lonceng Kaisar Hantu, dan gemetar hebat. Saat berikutnya, rantai hitam menyapu dan mengikat lonceng Kaisar Hantu dalam sekejap. Itu adalah kunci dewa yang mengikat. 3 cara utama bekerja sama untuk menjebak Ghost Emperor Bell. Sialan! Jia Luo Mingzu ketakutan dan marah, dan dengan panik mendesak Kaisar Lonceng Hantu untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa berhasil. Boom! Sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas lonceng Kaisar Hantu. Itu adalah Qin Chen, matanya dingin, dan dia menekan telapak tangannya pada lonceng Kaisar Hantu seperti kilat. Diam!
Teriakan nyaring terdengar, murid Qin Chen berkedip dengan dingin, dan aura gemuruh yang berdebar kencang tiba-tiba menyerbu ke dalam lonceng kaisar hantu. Bergegas langsung ke dalam lonceng kaisar hantu. Engah! Seteguk darah hitam menyembur keluar, dan Jia Luo Mingzu di kejauhan tampak ketakutan dan marah, karena dia merasa jejaknya pada Ghost Emperor Bell juga telah menghilang. Dia kehilangan kendali atas Ghost Emperor Bell. Tetes ya. Sesaat kemudian, lonceng kaisar hantu bergetar hebat, dengan cepat menjadi lebih kecil di kehampaan, dan kembali ke telapak tangan Qin Chen, berputar terus-menerus menjadi trofi Qin Chen. Menaklukkan 3 harta karun besar satu demi satu, Qin Chen akhirnya mengunci sasarannya pada kain kafan yang terus-menerus terbakar dengan api teratai hijau yang kacau tidak jauh dari sana. Pergi! Dengan suara tegas, Qin Chen mengangkat tangannya, dan segala cara seperti mengikat kunci dewa, lonceng kaisar hantu aula 10 perampokan, bendera di langit. Dan pena hakim semuanya didesak keluar olehnya, benar-benar mengelilingi kain kafan itu. Setelah hanya selusin nafas, kain kafan terakhir telah menjadi milik Qin Chen. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dalam waktu singkat, Qin Chen telah menaklukkan keempat harta karun itu, menjadikannya piala-pialanya. Metode ini sangat menakutkan sehingga semua orang tercengang. Setelah menaklukkan 4 harta kuasi kaisar, Qin Chen tidak berhenti sama sekali, matanya berkedip dengan keganasan, dan begitu dia mengangkat tangannya. Ratusan bendera formasi terbang bersama dengan 4 harta dalam sekejap, dan mendarat di tanah seluruh formasi dalam sekejap tengah. Qin Chen dengan cepat meremas formula tangan, dan fluktuasi tak terlihat keluar dari tubuhnya. Dan semua orang segera merasakan bahwa susunan roh 4 elemen di depan mereka mulai perlahan berubah. Awalnya, Jia Luo Mingzu, yang terletak di tengah formasi, sedang duduk bersila seperti dewa, seolah-olah dia adalah penguasa dunia, memegang semua yang ada di tangannya. Tetapi pada saat ini, lingkaran cahaya khusus ini mulai berkumpul menuju Qin Chen. Qin Chen perlahan-lahan menjara kendali formasi besar ini. Karena 4 inti formasi adalah 4 harta kuasi kaisar, jadi setelah mendapatkan 4 harta kuasi kaisar ini, dikombinasikan dengan pencapaiannya sendiri dalam formasi. Qin Chen sebenarnya dengan cepat menjara lawan Jia Luo Mingzu. Bersenandung. Arai cahaya mekar satu demi satu, dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Qin Chen menyusup ke arai besar sedikit demi sedikit. Sementara Jia Luo Mingzu ditolak sedikit demi sedikit. Teman kecil terlalu kuat. Di atas kehampaan, Kaisar Simei mau tidak mau berseru, menatap Qin Chen dengan mata cemerlang. Dia tampak bersemangat, wajahnya memerah, dia membuka dan mengisap mulut kecilnya, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, teman kecil. Aku tidak menyangka kamu memiliki pencapaian seperti itu dalam bentuk formasi. Sulit dipercaya. Sekarang ini formasi telah dikendalikan oleh Anda. Lebih dari setengah. Dapatkah Anda membuka segel untuk Kaisar terlebih dahulu, biarkan Kaisar keluar dari masalah terlebih dahulu, dan menekan binatang ini untuk Anda bersama-sama. Kaisar Simei menatap Qin Chen, dan matanya bahkan memiliki cahaya bintang. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melirik Kaisar Simei, dan ada sedikit cinta dan obsesi di matanya, dan dia tidak sabar untuk mengatakan, Senior Simei, tolong tunggu sebentar, saya belum benar-benar menekan Jia Luo Mingzu ini. Setelah saya benar-benar membunuhnya, saya akan datang untuk membantu senior keluar dari masalah, dan saya tidak akan menyisihkan biaya untuk senior. Kata Qin Chen bersemangat. Kaisar Simei bahkan berkata, itu sama bagimu untuk keluar dari kesulitan Kaisar ini terlebih dahulu. Pada saat itu, akan lebih mudah bagiku untuk menekan binatang ini.
Qin Chen berkata dengan cemas dan getir, "Senior, tolong tunggu sebentar, anak ini luar biasa sekarang benar-benar tidak dapat dipisahkan dari para dewa, jangan khawatir senior. Saya akan dapat menekan binatang buas ini dalam waktu singkat." Mendengar ini, Jia Luo Mingzu meraung, terlihat ganas. Bab 5429. Sangat sederhana. Ledakan. Di tengah teriakan keras aura menakutkan muncul dari tubuh Jia Luo Mingzu. Matanya merah darah, dan dia dengan cepat meremas taktik tangan, kekuatan tak terlihat menyebar dari tubuhnya, dikombinasikan dengan formasi besar di bawah. Langsung menyelimuti banyak sumber detasemen yang dilepaskan olehnya. Asal-usul yang terlepas ini awalnya disempurnakan oleh pengorbanan Jia Luo Mingzu, dan digunakan untuk berintegrasi ke dalam formasi dan mematahkan batasan pola rahasia di aula. Tetapi pada saat ini, di bawah kendali Jia Luo Mingzu, asal mula transenden ini mulai kembali dengan cepat. Pada saat yang sama puf-puf, tentakel akar berwarna hitam darah tiba-tiba keluar dari tubuh Jia Luo Mingzu. Tentakel ini seperti ular berbisa fleksibel dengan kepala tajam, dan mereka menembus banyak di depan mereka dalam sekejap di bawah mata dari semua orang. Detasemen dari asal menggelegak. Asal-usul yang terlepas itu bergelombang perlahan, dan aura asli yang menakutkan dengan cepat mengalir ke tubuh Jia Luo di sepanjang akar dan tentakel. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura kaisar yang mencengangkan tiba-tiba muncul dari tubuh Jia Luo Mingzu, menekan 4 arah. Besar. Di bawah tatapan ngeri semua orang, nafas kaisar yang tak terlihat menyelimuti mereka, dan mereka membungkuk dengan keras. Kaisar Agung, Jia Luo Mingzu sedang menyerang alam Kaisar Agung. Dia menyerap sumber transendensi dan secara paksa menerobos ke alam Kaisar. Ekspresi alam Kaisar Agung. Ini hampir merupakan negara tertinggi di dunia bawah. Jia Luo Mingzu hari ini hanya berada di alam kuasi Kaisar. Jika semua orang bergabung, mereka mungkin dapat menekannya, tetapi begitu Jia Luo Mingzu menerobos alam Kaisar, semuanya akan berakhir. Jia Luo Mingzu tidak sedikit pun. Karena Kaisar Agung dan transendensi sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hahaha. Pada saat ini, Jia Luo Mingzu dipenuhi dengan aura Kaisar yang tak berujung, dan banyak sumber terpisah di dunia dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya, membuat auranya naik dengan gila-gilaan. Dia menatap Qin Chen dengan mata ganas, dan berkata dengan ganas, "Nak, kamu memaksaku." Awalnya, asal-usul ini digunakan oleh leluhur untuk memecahkan batasan pola rahasia di sini, tapi sekarang aku hanya bisa dipaksa untuk menggunakan ini. Asal-usul melahapnya secara paksa, bahkan jika Anda mengambil 4 harta kuasi Kaisar, jadi apa? Formasi ini ditata oleh leluhur saya yang menghabiskan banyak upaya di masa lalu, dan setelah leluhur saya menerobos ranah Kaisar Agung, saya pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Boom! Jia Luo Mingzu tampak sedih dan meraung dengan marah. Karena dalam rencana awalnya, sekarang bukanlah waktu terbaik baginya untuk menerobos Kaisar Agung. Waktu terbaik adalah menunggu dia membunuh Qin Chen, lalu mengendalikan leluhur hantu naga dan semua orang, dan menekan Kaisar Simei dengan mengorbankan jiwa mereka. Kemudian melalui pembatasan pola rahasia, mengorbankan jiwa Kaisar Simei, sehingga asal-usul Kaisar terungkap. Dan akhirnya menggabungkan rangkaian roh 4 elemen untuk menyempurnakan asal-usul Kaisar Simei, dan memahami konsepsi artistik Kaisar. Dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kerajaan Kaisar. Hanya setelah pemahaman itu, dia mulai menerobos kerajaan Kaisar Agung. Di bawah pengaturan seperti itu, apakah itu asal yang menakjubkan yang perlu dia terobos, atau konsep artistik Kaisar yang perlu dipahami? Ada referensi dan referensi yang merupakan kesempatan terbaiknya untuk menerobos Kaisar.
Tapi sekarang, di bawah tekanan Qin Chen, dia harus memaksakan terobosan sebelumnya. Dengan cara ini, tidak hanya kemungkinan terobosan menjadi lebih rendah, tetapi bahkan jika dia berhasil karena keberuntungan pada akhirnya, itu akan meninggalkan tempat tersembunyi yang tak terhapuskan. Penyakit. Tapi sekarang, dia tidak peduli tentang itu. Ledakan. Ratusan sumber detasemen yang mengerikan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Jia Luo Mingzu, menyebabkan aura di tubuhnya meledak dengan gila-gilaan dalam sekejap. Aura menakutkan yang dapat menekan semua orang yang hadir menyebar, dan bahkan Qin Chen merasa bahwa ketika sumber di tubuhnya beredar, dia mandek, dan auranya sangat ditekan. Berdampak pada Kaisar. Qin Chen menyipitkan mata ke arah Jia Luo Mingzu. Bagaimana bisa begitu mudah menerobos ranah Kaisar Agung? Hanya mengandalkan detasemen ini dari sumbernya. Akankah dia bisa maju ke Kaisar Agung? Itu hanya fantasi. Lagi pula konsepsi artistik Kaisar Agung jauh melampaui detasemen. Jika seseorang dapat menerobos dengan menyerap beberapa asal-usul detasemen, maka dunia bawah tidak hanya akan memiliki beberapa pusat kekuatan setingkat kaisar yang hebat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pasti ada beberapa cara. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Simei dalam kehampaan. Jia Luo Mingzu ingin menerobos Kaisar Agung, dan Kaisar Agung Simei ini jelas merupakan bagian dari rencananya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak terlalu peduli, dia dengan cepat meremas tangannya dan terus mengikis kendali Jia Luo Mingzu atas formasi roh 4 elemen. Sejauh menyangkut Qin Chen, hal yang paling mendesak untuk dia lakukan adalah merebut kendali formasi jiwa Dewa Sixiang. Pada saat ini, sambil melahap begitu banyak sumber transenden, Jia Luo Mingzu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Simei di atas kepalanya. Keempat gajah kembali ke kebenaran dan melebur ke dalam tubuhku. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah yang disumbangkan, dan darah itu jatuh ke sekeliling formasi. Bum bum bum. Dirangsang oleh energi dan darah Jia Luo Mingzu, mayat dari 4 kaisar semu tiba-tiba menyala dengan lingkaran cahaya berwarna darah. Dan 4 aura menakutkan muncul langsung dari mayat 4 kaisar semu, menutupi sisi di atas kepalanya. Dalam sekejap mantra kaisar. Ledakan. Dalam sekejap, banyak rantai hitam ketertiban yang awalnya menjerat Kaisar Simei bersinar dalam kehampaan, menusuk dengan kuat ke tubuh Kaisar Simei. Sebenarnya menjara asal-usul Kaisar di tubuhnya. Kaisar Simei mendengus dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dia buru-buru menatap Qin Chen, dan berseru genit, "Teman kecil, cepat selamatkan aku." Dia mengerutkan kening, diikat dengan rantai hitam, tubuhnya sangat indah, beberapa bagian terlihat montok bentuk, dan ada sedikit rasa sakit di antara alis, dan dia meminta bantuan Qin Chen. Tidak baik. Wangu Mingzu mengubah warnanya dan buru-buru berkata, "Tuanku, Anda tidak bisa membiarkan dia melahap sumber Kaisar Simei. Orang ini telah melangkah ke alam kuasi Kaisar. Begitu dia berintegrasi ke dalam sumber Kaisar kekuatan Simei, saya khawatir sangat mungkin dia benar-benar akan menembus kerajaan Kaisar Agung, dan kemudian itu akan merepotkan." Qin Chen tampak cemas, dan dia mencoba membantu Kaisar Agung Simei, tetapi saat dia tergerak, dia ditekan oleh nafas mengerikan yang dikeluarkan oleh Jia Luo Mingzu. Jadi dia hanya bisa mundur 2 langkah, terus menyempurnakan formasi besar di bawah. "Senior, bersabarlah sebentar lagi. Hanya setelah aku sepenuhnya mengendalikan formasi ini, barulah aku bisa menekan auranya dan mencegah orang ini memurnikan senior," kata Qin Chen penuh semangat. "Hahaha, kamu terlambat." Jia Luo Mingzu tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya ke arah Kaisar Simei. Ledakan.
Kekuatan melahap yang mengerikan melonjak dan rune yang tak terhitung jumlahnya beredar, menjerat Kaisar Simei, dan di sepanjang rantai hitam ketertiban. Ingin menyerap asal-usul Kaisar di tubuh Kaisar Simei. Simei senior, maafkan aku, tapi biarkan sumber aslimu menjadi batu loncatan bagi leluhur ini untuk menjadi Kaisar Agung, dan awal dari legenda baru. Jia Luo Mingzu meraung, seluruh tubuhnya bersinar, dan dia kenyang energi. Selama sumber asli Kaisar Simei memasuki tubuhnya, dia dapat secara langsung menerobos secara paksa, bahkan jika terobosan itu gagal pada akhirnya, itu cukup untuk menekan Qin Chen. Aduh! Tapi pada saat ini, suara Yuyu tiba-tiba terdengar. Itu adalah Kaisar Simei. Apalagi yang ingin dia katakan? Mohon ampun dalam situasi ini, bagaimana bisa Jia Luo Mingzu melepaskannya? Kakek Jia Luo Ming, Kaisar saya ditipu oleh Anda ratusan juta tahun yang lalu, apakah menurut Anda semuanya masih di bawah kendali Anda kali ini? Leluhur Jia Luo Ming terkejut, tetapi segera mencibir lagi, itu wajar. Dia masih memegang inti formasi saat ini, dan setelah bertahun-tahun, Kaisar Mei telah terperangkap, semangatnya telah menurun, asalnya telah terkuras, dan situasi keseluruhan telah diputuskan. Senior Simei, apakah menurutmu leluhur ini akan ditipu olehmu? Jangan buang waktumu dan lakukan perlawanan yang tidak perlu. Leluhur ini sekarang akan mengintegrasikan kekuatan aslimu dan memadatkan tubuh Kaisar, katanya dengan ringan. Telah mengekstraksi cukup banyak sumber, saatnya untuk langkah terakhir. Dia mengaktifkan formasi dan mulai memadukan asal Kaisar Simei dengan asalnya sendiri, tetapi setelah fusi, ekspresinya berubah. Jangan bergerak. Bagaimana bisa? Dia dengan jelas telah mengekstraksi kekuatan asli Kaisar Simei, jadi mengapa dia tidak bisa melebur? Hehe. Kaisar Simei tersenyum, apakah menurut Anda benar-benar mengekstraksi sumber Kaisar ini? Saat itu, Kaisar ini dijebak oleh Anda. Tahun-tahun ini, menurut Anda apakah Kaisar ini hanya menunggu untuk mati? Bersinar, itu sumber diserap oleh rantai keteraturan sebenarnya kembali ke tubuhnya. Tidak hanya itu. Ratusan sumber puncak terpisah yang diburu dan dibunuh Najia Luo Mingzu juga bercahaya pada saat ini, dan jejak sumber kekuatan ada di sepanjang formasi besar sebenarnya memberi makan kembali tubuh Kaisar Simei. Selain itu, Jia Luo Mingzu di tengah formasi tidak dapat menahan diri untuk bangun pada saat ini, dan sumber di tubuhnya tanpa sadar mengalir keluar. Apa yang terjadi? Jia Luo Mingzu berkata dengan ngeri, apa yang terjadi, mengapa kekuatan di tubuhnya perlahan menghilang, dan mengapa ditelan oleh Kaisar Simei? Apa yang terjadi? Tidak bisakah kamu melihatnya? Senior Simei ini telah melepaskan diri dari belenggu formasimu, dan sama sekali tidak terjebak di sini. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mencibir. Tidak terjebak. Mustahil. Jia Luo Mingzu sangat marah, dia tidak terjebak, jadi apa yang dia lakukan di sini? Apakah itu menyenangkan? Qin Chen menggelengkan kepalanya, Jia Luo Mingzu ini benar-benar idiot, dan dia masih tidak bisa melihatnya, keluarlah. Teman kecil, bagaimana kamu mengetahuinya? Kaisar Simei menatap Qin Chen saat ini, dengan senyum di mulutnya, dia tidak merasa malu seperti sebelumnya. Qin Chen terkekeh dan berkata, senior, ini sangat sederhana. Senior adalah tubuh Kaisar Agung. Bahkan jika dia terjebak di sini, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali selama bertahun-tahun. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Ketika bertarung melawan Najia Luo Mingzu, meskipun senior tampak cemas, dia tidak mengambil tindakan apapun untuk menekan lawan. Menurut Anda apakah itu masuk akal? Kaisar Simei terkejut, sederhana sekali. Kalau tidak, Qin Chen tersenyum.
Kaisar Simei juga seorang kaisar yang kuat, dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan sekarang dia akhirnya datang lagi. Bahkan seorang idiot pun harus mengambil kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.